Momen ini selalu mengisi kepala gue setiap gue punya waktu kosong atau udah gak ada kegiatan lagi. Yaitu momen dimana ibu gue meninggalkan gue untuk selama-lamanya dari dunia. Tepat pas podcast ini gue tag, itu adalah momen 2 tahun lalu. Awal gue tahu ketika ibu gue meninggalkan gue, dunia berasa berhenti. Apa yang gue inginkan untuk bisa gue lakukan ke ibu gue, semuanya sirna. Rencana jangka panjang gue buat dia, buat nyenengin dia, semuanya udah sirna. Itu momen yang gue harusnya sedih, tapi gue gak bisa sedih. Gue selalu pakai topeng di hari itu. Topeng yang harus gue gunakan terlihat baik-baik aja, mencoba terlihat menerima dengan semua kejadian itu, karena satu hal yang masih gue percaya, dalam satu rumah itu gak boleh semuanya ngerasa sedih. Tetap harus ada satu untuk menyimbangkan kondisi rumah, walaupun orang itu harus berpura-pura. Sampai ternyata di hari itu pun gue juga masih belum bisa benar-benar untuk menahan itu. Setelah gue turun ke bawah makamin ibu gue dan sanak-sanak keluarga pergi dari pemakaman, tinggal gue sama beberapa teman gue yang lain. Gue udah gak bisa bohong di situ. Gue sedih, gue terpukul, tapi gue tetap masih belum bisa ngerasain namanya nangis yang bener-bener bisa kejer untuk ngelempengin apa yang ada di pikiran gue. Hari berganti, gue tetap berusaha pakai topeng gue, karena semuanya masih carut marut. Bapak gue yang ngerasain kesedihannya, dia juga masih belum bisa nerima. Di situ setiap gue ngerasain sedih, gue mencoba untuk ngelawan itu dengan banyak melakukan kegiatan atau sekedar main aja keluar sama teman-teman. Pokoknya gue nggak di rumah sendirian. Rumah jadi tempat gue cuma untuk istirahat. Selebihnya gue di luar. Mendingan gue capek di luar daripada gue harus kangen sama ibu gue sendiri. Awalnya gue berpikir seperti itu. Sampai setahun berlalu, kegiatan-kegiatan gue juga udah mulai berkurang. Dan terlebih karena kondisi sekarang COVID, jadi gue lebih banyak ngabisin waktu di rumah. Di situ baru kerasa kalau ternyata hal apa yang gue kubur dalam pikiran gue ternyata tuh masih ada. Sedih, kangen,
semuanya keangkat lagi. Dan gue coba tetap seperti sebelumnya buat nahan itu supaya gak kelihatan orang lain. Awalnya gue berpikir kalau yang layak buat dibagi buat orang lain cuma kebahagiaan, kesedihan, tanggung jawab masing-masing. Gak ada orang yang mau dengar kesedihan lu. Awalnya gue mikir kayak gitu. Tapi ada satu momen dimana akhirnya gue bisa nangis kejer. Ya walaupun kondisinya gak sadar. Tapi entah kenapa setelah bangun semuanya jadi lebih tenang. Dan kata orang-orang yang melihat gue nangis kejer, sedih. Gue nggak tahu gue sedihnya kayak gimana. Tapi setelah kejadian itu, gue tahu ternyata kesedihan itu gak baik disimpan sendiri. Lo bawa kesedihan atau kangen pada seseorang yang udah gak bakal bisa lagi lo temui. Kalau lo simpan sendiri, sama aja kayak lo bawa bom waktu yang lo gak tahu kapan meledaknya. Ketika itu meledak, lo bakal habis-habisan di situ. Seperti momen itu ketika gue meledak. Dan ternyata gue bisa menikmati itu. Ternyata selama itu gue coba buat pakai topeng tuh mustahil. Dan gak berguna juga. Buat apa juga kita nutupin kesedihan kita. Bukannya kesedihan itu sifatnya manusiawi. Setelah momen itu, untuk pertama kalinya gue bisa nangis kejer. Sekarang gue jadi lebih bisa buat namanya ngerasain apa yang sedih yang harusnya gue rasain. Yang dari dulu coba gue kubur, udah gue bisa ceritain. Setiap gue lagi kangen, gue gak pernah kangen dengan hal-hal besar. Hal-hal sederhana aja. Kayak misalkan, gimana yo kerjanya, capek ya? Atau kamu udah makan belum? Ibu udah masakin nih buat kamu. Cuma dengan hal-hal sederhana itu aja gue udah cukup kayak ngerasa berarti. Ya walaupun gue juga gak tahu di alam sana ibu gue bangga sama gue. Gue juga gak tahu udah bisa nyenengin dia apa belum. Padahal dia yang ngasih kita kehidupan. Tapi kita gak bisa ngasih timbal balik apapun ke dia. Sampai hal itu udah gue rencanain, nyatanya sirna gitu aja. Ya, tapi gue berharap semoga ibu gue bahagia di sana. Mungkin dia bisa ngelihat sambil tersenyum kepada anak-anaknya dari langit sana. Cuma itu yang gue harapin.